This is Hiroshima, the day after the atom bomb exploded over Japan's seventh largest city and etched its message of doom to an empire. Heat traveling at the speed of light cast a shadow over Hiroshima and over the land of the rising sun. These films, taken by the Japs and confiscated after the armistice, tell a dramatic story of destruction and terror that followed in the wake of the first atom bomb loosed over a military target. 30% of the city's population was killed, some by radioactive gamma rays and others by the heat of radiation that showed its intensity in many freakish ways. Seconds to go, and... The awful roar of the blast, equal to a discharge of 60,000 depth charges, each weighing 600 pounds, strikes the ears of the observers. Many miles away, the raging might of searing flame, crushing force, and deadly radioactive water is seen falling in a killing mist as the great circular wall of sea closes in on the guinea pig fleet. The combined forces let loose, swamp the nearby ships, and crush their thickly armored hulls like cardboard. Seen from the air, the towering waves set in motion appear to be only shallow ripples. The beach at Bikini gets a pounding. Blast taken from a photographic plane. Here is the motion picture spectacle of all time. Tons of water alive with deadly rays, awe-inspiring in its significance for man who learned how to control the atom but must now learn to control himself. There is but one defense against the atom bomb, and that is distance. And distance will mean nothing without work.本9月末日、第85回臨時議会において、小磯内閣総理大臣により、東インドは将来独立進むべきもの、中外に宣明されたる。本職、右の広大無辺に強く感激し、ここに、矢は派遣年徴兵の現場優先と民生職員の精神追悼をさせるとともに、積年の歴願を達成する矢は5000万住民の命を思い、中心より正式の要請をする次第なり。Paduka yang mulia saya posisikan. Dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Dainippon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluaplah dengan rasa terima kasih yang sekhidmat-khidmatnya kepada Yang Maha Mulia Tenno Heka yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Dengan hormat, saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka Tuan supaya Paduka Tuan mempersembahkan terima kasih kami ke bawah duli Yang Maha Mulia Tenno Heka. Paduka Tuan, di dalam pengumuman Kerajaan Dainippon itu tidak dinyatakan saatnya Indonesia diperkenankan merdeka, kecuali dengan kata-kata di kemudian hari. Tetapi kami pun menyerahkan saat kemerdekaan Indonesia itu kepada Yang Maha Mulia. Yang Maha Mulia lah terlebih bijaksana
Yang Maha Mulialah terlebih mengetahui. Kami hanya insaf bahwa lekas atau lambatnya saat itu datang adalah tergantung daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk mendapat kecakapan-kecakapan yang perlu buat kemerdekaan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh pihak Jepang. Bahkan stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengar berita tersebut. Hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded. Sultan Syahrir yang mendengar kabar kekalahan langsung mengadakan rapat dengan golongan muda untuk memberitahu berita besar tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mendapatkan kabar gembira bahwasanya Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu dari radio BBC. Itu memberitahukan jadi Jepang tidak punya kuasa lagi akan negeri kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Benar Bung, jadi Jepang tidak mempunyai wewenang lagi di negeri kita. Mari kita gunakan kesempatan ini. Saya setuju dengan usul Anda karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, mari kita ke rumah Bung Karno. Apakah kalian setuju? Saya setuju. Masih kita ada campur tangan dari pihak PKI, Kenapa Anda berpendapat demikian? organisasi buatan Jepang. Campur tangan dari pihak Jepang. Baiklah, mari kita ke rumah Bung Karno untuk memberitahu kabar ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda tersebut pergi ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dengan maksud memberitahukan hasil-hasil rapat. Saudara-saudara datang kemari. Saya mendengar berita kekalahan Jepang di radio BBC dan di Bandung. Maka dari itu kami golongan muda sepakat agar Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan. Begitu saja memproklamasikan kemerdekaan kita, karena kita harus rapat dahulu dengan PPKI, karena PPKI tugasnya adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini. Tidak bisa mengalahkan armada kekuatan Jepang. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat. Itu saya pamit undur diri. Para golongan muda berpamitan dan meninggalkan kediaman Bung Karno dengan kesal. Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke rumahnya dan membicarakan hal tersebut. Bebas telah mendesak kita untuk melakukan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi kita tidak boleh gampang, bos. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan. Saya setuju. Saya penting sekarang adalah menghadapi waktu yang akan menguasai Indonesia. Betul sekali, tapi adalah masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan di bidang PPKI tanggal 18 Agustus besok. Gimana, Bu? Lebih penting, mudah, cara mikirnya lebih pendek. Kita harus mempersiapkan proklamasi ini dengan matang. Saya setuju kalau begitu kemerdekaan Indonesia dibahas dulu di sidang PPKI. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda tersebut tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi untuk membujuk Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Begini, sepertinya golongan tua tidak setuju dengan pendapat kita. Bagaimana, ada saran? Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta agar terhindar dari pengaruh Jepang? Di mana kita mengasingkan? Bagaimana jika di Rengas
Soekarno di suatu tempat di Karawang meretas peta. Bagaimana saudara-saudara, apakah kalian setuju? Setuju. Para pemuda pun setuju untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada urusan apa datang ke sini? Saya ada urusan dengan Anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Hatta. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa? Saya ada keperluan dengan Anda. Apa maksudnya membawa kalian di sini? Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi Indonesia. Bukankah saya sudah bilang bahwa masalah ini akan disidang di PPKI? Kenapa kami harus mengikuti PPKI? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Dan kami tidak ingin proklamasi ini ada campur tangan dari pihak Jepang. Kita tidak bisa memproklamasikan cepat ini karena kita membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana perkataan Jepang hanya ada di mana saja? Apakah kita harus menunggu di Jepang untuk memproklamasikan Indonesia? Saya tahu perhitungan Anda tentang ini, tapi saya yakin kita bisa bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Saya setuju dengan kalian semua. Besok juga kita akan memproklamasikan kemerdekaan ini. Saya setuju dengan pendapat Soekarno. Ketika Soekarno-Hatta diasingkan, golongan tua yang saat ini mencarinya tahu bahwa golongan muda mengasingkan Soekarno-Hatta. Golongan tua meminta Sultan Syahrir sebagai perwakilan golongan muda untuk berunding. Saat berunding, golongan tua marah karena tindakan golongan muda, tapi golongan muda langsung menyangkal dan meyakinkan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan PPKI. Karena golongan muda cemas, Jepang tidak setuju dengan kemerdekaan ini. Setelah golongan tua setuju dengan proklamasi ini, mereka pergi menuju ke kediaman Laksamana Maeda untuk menyusun rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jatuhnya pilihan pada rumah Laksamana Maeda karena rumah tersebut punya hak imunitas terhadap Angkatan Darat Jepang, sehingga kedua pemimpin itu tetap aman. Di ruang makan Laksamana Maeda dirumuskan naskah proklamasi kemerdekaan yang merupakan pemikiran tiga tokoh yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Hatta dan Ahmad Subarjo menyampaikan pemikiran secara lisan, sedangkan Soekarno bertindak menulis konsep naskah. Beberapa kata yang diubah seperti penyerahan, dikasihkan, diserahkan, atau merebut diganti dengan pemindahan kekuasaan yang dinilai lebih halus. Konsep naskah selesai, Soekarno meminta agar mereka yang hadir ikut menandatangani selaku wakil Indonesia. Saran itu ditentang golongan muda, tidak setuju naskah ditandatangani oleh PPKI. Akhirnya Sayuti Melik mengusulkan mengubah wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia dan ditandatangani. Mesin ketik di rumah Laksamana Maeda itu adalah mesin ketik huruf hiragana. Kemudian pegawai Maeda pergi ke kantor Mayor Jerman untuk meminjam mesin ketik milik Mayor Dr. Herman Kandeler. Setelah itu, Sayuti Melik dan BM Diah dipercaya Soekarno untuk mengetik naskah proklamasi. Setelah penandatanganan teks proklamasi selesai, Fatmawati, istri Soekarno, menjahit bendera merah putih. Sepertinya bendera ini terlalu pendek untuk proklamasi. Saya harus mengulangi dan membuatnya lebih panjang lagi. Karena Fatmawati membuat bendera kekecilan, ia pun berencana membuat kembali bendera tersebut. Namun saat membuka lemari pakaian, Bu Fatmawati menemukan kain putih, bahan spray, dan tidak punya kain merah. Saat itu pemuda bernama Lukas Kustaryo yang sedang berada di kediaman Soekarno langsung disuruh Fatmawati mencari kain merah. Ia lantas berkeliling dan menemukan kain merah yang tengah dipakai sebagai tenda sebuah warung. Akhirnya Fatmawati menjahit bendera dengan panjang 276 x 200 cm.
korupsi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.